Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita masih sama-sama diizinkan oleh Allah untuk kita dapat mengkaji daripada kitab Bulughul Maram, yang mana mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan para jamaah, para hadirin seluruh yang hadir tidak pulang melainkan mendapatkan ampunan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama saya hormati, saya muliakan al-mukarram muhtaram Ustaz Habib Nurdin dan juga segenap daripada pengurus Masjid Jami' Alia, yang mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau ini panjang umurnya, disehatkan badannya, dan diangkat derajatnya, diistiqomahkan di jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana tata cara i'tidal. Bahwasanya ulama dalam masalah i'tidal ini berbeda pendapat. Pendapat mengatakan, yang pertama mengatakan pendapat yang lebih kuat, bahwa i'tidal itu ketika kita bangkit tangannya diluruskan. Itu pendapat jumhur dan pendapat yang lebih kuat menurut sebagian ulama. Akan tetapi ada sebagian ulama berpendapat, di antaranya Syekh Nawawi Al-Battani Al-Jawi di dalam beberapa kitabnya termasuk Syifatus Sajjah, bahwa posisi ketika orang itu i'tidal maka tangannya itu irsal khafif. Irsal khafif itu adalah sebagai Allah berhanda seperti ini. Jadi dikembalikan lagi ke tempatnya semula. Begitu juga guru-guru kita, muallim kita yang sama. Ya, kalau di Jakarta itu dulu, tahun sebelum kita, ya, itu ada namanya muallim Syafi'i Hazali. Nah, dia lebih cenderung mentarjih pendapat yang seperti ini. Makanya dia kita sebagai Allah Subhanahu. Tapi guru kita juga, ya, saya jawab dalam Al-Quran yang amat segera itu ketika tidak sebagai Allah Subhanahu. Tentang itu, beliau dua orang alim ini, itu saling toleransi, saling tasawuf. Bahkan yang luar biasa ini Sayyidul Walid ketika Muallim Syafi'i meninggal, beliaulah yang menyolatkan Muallim Subhanallah. Bahkan Sayyidul Walid pernah berkata, seandainya ada guru yang bisa mengajarkan saya, nah itulah Muallim Syafi'i. Padahal banyak pendapat beliau dua ini yang saling berbeda. Tapi yang ditunjukkan oleh beliau ini adalah akhlak, adalah budi pekerti dan yang muncul dari seorang alim ulama. Bukan kayak sekarang nih, orang beda pendapat bilang yang satu serang sini, yang satu balikin lagi kemana, yang satu bantah sini, yang satu bantah situ. Akhirnya umat jadi bingung yang mana yang benar ya. Padahal kita kalau melihat dari sejarah Rasulullah SAW pada zaman sahabat, udah banyak muncul khilaf, udah banyak muncul berbeda. Makanya muncullah suatu hadis yang menurut sebagian sikapnya lemah. Ya Allah alam, kita akan membicarakan bagaimana statusnya. Ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan yang muncul dari umatku, yakni ulama-ulamanya, itu adalah rahmat. Mengapa Rasul menggunakan ibarat istilah ikhtilaf? Karena memang berbeda, ada perbedaan antara ikhtilaf dengan khilaf. Khilaf perbedaan, ikhtilaf perbedaan. Cuma perbedaan yang muncul dari khilaf itu cenderung berlawanan. Jadi kalau bahasanya jalannya beda, tujuannya beda, itu namanya khilaf. Kita orang Nasrani khilaf, kita orang Yahudi khilaf,
bukan ikhtilaf. Kalau ikhtilaf, perbedaan yang muncul itu memiliki kesamaan dalam tujuan. Dan kalau kita mau kesulitan, lewat mana aja bisa. Mau lewat sono, mau lewat bisa. Mau lewat Mampang, Kuningan bisa. Cuma macet tuh, tadi saya telat dari itu. Yang jelas tujuannya sama. Nah itulah ikhtilaf. Nah seharusnya kita hadirin dalam kita mengeluarkan statement, dalam mengeluarkan ilmu, tujuannya sama. Lillahi li'izhariddin, untuk menegakkan agama. Makanya kalau ulama-ulama dulu kalau giliran salah nggak malu ngomong saya salah, nggak malu. Memang banyak gitu ya, jadi orang terkenal, jadi orang tenar itu berat kalau ngomong la adri, saya nggak tahu. Anak ukhti, saya keliru. Itu paling berat adalah bisa ngomong itu. Padahal Imam Syafi'i sendiri, ya, imam kita, ulama kita, itu ketika beliau pindah ke Mesir, itu pendapat yang di Baghdad di Irak direvisi sama beliau sendiri. Itu beliau yang revisi sendiri. Artinya apa? Beliau tak malu berubah pendapatnya dan mengatakan pendapat yang salah. Beliau malu subhanallah. Makanya juga enak ngajar di kita begini ya. Kalau seandainya pendapatnya salah, misalnya saya ngajar salah nih, minggu depan saya revisi. Maaf hadirin, yang minggu lalu salah, itu gampang aja. Dia bakal masuk TV. Baik, biasanya jangan masuk TV ya, amin. Berat, muat juga masuk TV ya kamu, muat. Akhirnya hadirin, contoh yang kemarin kita bahas sedikit tentang bacaan Sami Allahu liman hamidah. Mungkin kita bertanya, kenapa kalau di Mekah, ya, itu kalau imam Sami Allahu liman hamidah, makmumnya Rabbana wa lakal hamd, kok nggak Sami Allah juga gitu? Nah ternyata di sini disebutkan oleh Syekh Muhajirin Al-Bakasi, Dzakara al-Bukhari ma yukhalifu dzalik, wa anna al-imam la yaqulu rabbana lakal hamd wa anna al-ma'mum la yaqulu sami Allahu liman hamidah. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitabnya satu pendapat beliau, ini pendapat beliau ya. Jadi kalau kata guru saya itu Imam Bukhari juga ulama mujtahid juga, mujtahid mutlak. Beliau sampai mengatakan itu. Nah, beliau punya pendapat kalau imam itu mengucapkannya sami Allahu liman hamidah. Kalau makmum enggak. Makmum Rabbana wa lakal hamd. Si imam kagak mengucapkan Rabbana lakal hamd, si makmum hanya mengucapkan Rabbana lakal hamd tapi tidak mengucapkan sami Allah liman hamidah. Itu pendapat Imam Bukhari. Kalau kita bagaimana? Tetap saja sami Allah liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Begitupun makmum sama. Indahnya kalau kita punya ilmu luas, sebenarnya tidak gampang yang lain orang lain. Nah inilah kita masuk kepada hadis yang selanjutnya, hadis ke-31. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekilas saya ceritakan tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi beliau itu, maksudnya dia begini nih, anak saya itu kerjaannya tiap hari sama Nabi, kemana Nabi pergi jadi ikut. Suatu malam, Sayyidina Abdullah bin Abbas malam-malam, tengah malam melihat Rasul bangun. Beliau ambil air, dikumpulin itu air buat wudhunya Rasulullah. Ini anak kecil nggak pakai disuruh, nggak pakai diperintah, langsung ngambil air buat Nabi. Nabi tanya, ya Abdullah, ini air buat apa? Kata Abdullah, ini buat kau wudhu ya Rasulullah. Anak kecil nggak pakai disuruh, nggak pakai diperintah, langsung ngambil air buat Nabi. Karena Nabi girangnya perbuatan yang luar biasa hadirin. Itu nggak selamanya mesti disuruh hadirin. Kalau kita punya anak, dia sholat, antara yang disuruh sama yang nggak disuruh tapi sholat.
disuruh. Ya. Oh ya. Rasulullah Allahumma ya faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Nah, jadi kita punya anak untuk berkhidmat sama didik. Saya ajarkan juga anak saya pelan-pelan. Ajarin tulis. Ajarin kalau ngaji begini, sendal apa itu sendal. Ya. Kalau bisa anak kita tahu mana sendal kita. Ntar selesai kita ngaji diputerin sama dia. Tidak lagi. Jadikan anak kita khawatir kita. Jangan jadikan raja, jangan. Anak jangan jadikan raja. Sejak kapan anak jadi raja? Anak jadikan khawatir kita. Biar apa? Biar nanti kalau mereka belajar dengan ulama, mereka menjadi khawatimul ulama. Jangankan anak kita, anak khalifah Harun ar-Rasyid belajar pakai guru. Jadi ada guru nyirahnya kakinya sendiri. Kalau anak guru nyirahnya kaki sendiri. Bantuin guru ente. Subhanallah. Khalifah Pak anaknya disuruh nyiramin kaki gurunya. Ya betul kan? Ada anak kita tuh khidmat sama ulama. Datang ke majelis, kasih di kantong anak kita ini amplop, nanti amplop kamu kasih kiai. Belajar ajaran anak kita sejak kecil ihtiram. Walaupun anak kita nggak ngerti video apa gitu ya, saya ngasih anak saya dulu. Saya kasih guru ayat, guru dia dikasih. Walau salah kecil namanya kan gitu. Tapi itu ajaran sejak kecil. Ini kayak Abdullah bin Abbas. Ya. Makanya kalau kita pengen punya anak soleh, terlambat kalau dirinya sudah dewasa. Dari kecil bahkan ada yang mengatakan sejak dalam kandungan, bahkan ada yang mengatakan sejak di dalam tulang sulbi sudah kita ajarkan dan kita doakan punya anak. Nah jadilah kayak Abdullah bin Abbas. Apa beliau katakan? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum, ala al-jabhati wa asyara bi yadihi ila anfihi, wal yadaini wal rukbataini wa atrafil qadamain." Muttafaqun alaih. Kata baginda Rasul, umirtu, aku diperintahkan. Kata mu'alif, kata kita pensyarahnya dikatakan di sini, ya. Kata umirtu mabniyun lil majhul wa hudifa al-fa'il al-amir wallah. Jadi kata umirtu aku diperintahkan. Itu penting hadirin. Ini kalimatnya orang sepele, umirtu. Padahal kalau kita buka salah satu surat yang sering kita baca tiap minggunya, surat Al-Kahfi, ada kisah namanya Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Musa alaihi wassalam. Ini Nabi Khidir hadirin melakukan tindakan yang aneh. Kapal bagus dibolongin, anak kecil nggak punya dosa dibunuh. Ya, ada tahu tidak menjamu, tidak melayani, tapi malah dibantu, kan? Ya, unik. Di ujungnya Nabi Khidir mengatakan, ya, ini bukan mauan saya. Aku ini diperintah oleh Allah untuk mengerjakan ini. Makanya para anbiya la yaf'al bi hawa nafsihi, tidak berbuat dengan hawa nafsunya. La yatakallam bil hawa, begitupun tidak bicara dengan hawa. Wa kadzalika yankah, begitupun mereka menikah bukan karena kehendak nafsunya. Makanya kalimat umir itu ini adalah dalil bahwasanya sujud dengan 7 anggota itu yang perintah adalah Allah, bukan atas inisiatif Rasulullah. Aku diperintahkan untuk sujud, ya, di atas 7 anggota. Yang pertama al-jabhah. Ada rahasia disebutkan. Pertama al-jabhah. Ya, kenapa? Ini yang paling azamnya. Orang, ya, biar kali dengkulnya nyentuh bumi belum dikata sujud. Ya betul kan? Orang kalau dengkulnya nyentuh bumi belum dikata sujud. Orang merangkak
tangannya ngetok bumi, dengkulnya ngetok bumi, kakinya ngetok bumi, belum dikatakan sujud. Kapan orang dikatakan ngetok sujud? Ketika keningnya, jidatnya menyentuh tanah, baru dikatakan sujud. Maka disebutkan kedua, disebutkan pertama al-jabhah. Spesifik disebutnya bukan kepala, bukan apa tuh? Kepala. Kalau seandainya disebutkan rukun sujud pertama adalah kepala, ntar orang sujudnya nyungsep palanya begini. Disebutkan spesifik jabhah, kening. Nah, ini mengenai masalah kening, ulama sepakat bahwasanya kening itu bagian yang wajib menjadi anggota sujud. Kalau orang sholat keningnya nggak ngantuk tempat sujud, la tasihhu sholatuhu, tidak sah sholatnya. Sepakat. Tapi ammal anfu fakhtalafa ulama fihi, adapun hidung orang berselisih pendapat. Ulama berselisih pendapat. Syafi'i wal Malik fi riwayatin anhu anna sujuda ala jabhah wa la yajib ala anf li qawli sallallahu alaihi wasallam sajada wajhiya lilladzi khalaqa. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik menyebutkan bahwasanya sujud itu hanya wajib, tidak, hidung tidak wajib. Makanya kalau ada dulu waktu zaman Covid orang pakai masker tuh sah nggak sholatnya pakai masker? Sah, walaupun tertutup, karena yang harus maksyufah yang terbuka hanya bagian kening saja. Makanya kalau orang-orang dulu tuh ngajarin gitu, lu sholat rambut jangan nutup dan begitu. Sebenarnya ini keliru juga, karena dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang diwajibkan untuk terbuka itu adalah ba'duha, laisa kulluha, bukan semuanya, tapi setengahnya, sebagiannya cukup. Nah, orang pakai peci gini aja, ini kan nggak semuanya. Kalau saya angkat masih ada lagi. Sah nggak orang sujud begini? Sah, karena kena setengahnya. Nggak perlu kita angkat satu sendiri. Bahkan ada orang pakai peci, jangan dulu begini sampai kena belakang. Itu milik orang Yahudi. Pernah kita lihat orang Yahudi peci bulat pakai mangkok, yang mangkoknya ayam tuh kecil. Itu kalau mereka pakai di sini nih, mereka kelihatan itu milik persis orang Yahudi. Jadi apa itu? Makanya ada larangan tasyabuh, menyerupai satu kaum. Nah, termasuk kalau kita pakai peci mirip peci Yahudi, nah itu, maka harus kita bedakan. Tapi nggak mesti yang namanya peci macam-macam. Yang jelas, kalau orang sholat begini tertutup begini masih sah selama masih ada bagian jidat yang kelihatan. Yang nggak sah kalau sudah tertutup semua sampai alis-alisnya, seperti begini, ini nggak sah. Ada saya punya teman, bapaknya bininya 2 tadi. Kalau kemana-mana pakai peci hitam, begini, peci hitam. Cuman kalau pakai peci hitam, jidatnya nggak pernah terang, begini terus aja. Itu mungkin kenapa tuh bapak-bapak punya bini 2 nih, kalau pakai peci begini tuh hikmahnya berkali gitu. Banyak kok bini itu tuh, wah ini pakai peci begini. Memang kenapa begini? Biar lebih berkarisma. Kalau orang pakai peci begini ada begini, kurang karismanya. Makanya kalau orang-orang zaman dulu pakai peci bukan pakai peci piring, bener ya? Orang dulu kalau pakai peci kan ada potong aja deh, cuma otaknya lurus. Orang dulu pecinya miring, otaknya lurus. Orang sekarang pecinya lempeng, otaknya betul. Kita kadang-kadang tak harus pikir sampai yang para pejabat kita. Kok bisa berstatement begini? Kok bisa korupsi sekian triliun? Kan kalau duit yang dikorupsi bagi orang minta saran 1 miliar aja kira nggak ada. Gila.
Itu kalau hak kita sebagai rakyat tidak diambil oleh orang-orang seperti itu, kita lemah moral. Ya. Mengenai sekarang pertama, ya pertama tadi, aku sudah terjadi gitu. Orang dulu itu gajinya miring otaknya. Oh maaf, kenapa ini jadi aneh belum tahu ya. Yang jelas di ilmu pakai peci hadirin. Ya. Kalau kita pakai peci, kalau sholat angkat. Ustaz bagaimana? Ada orang rambutnya ini Ustaz, polinya turun begini. Ya. Namanya poli kanan pen. Apakah mesti kalau kita sujud kita angkat poli kita? Nah, ini juga keliru kita. Nah, tadi saya bilang yang namanya bagian kening kalau kita sujud tidak mesti semuanya. Walaupun ada sebagian yang mungkin polinya kebelah begini nih, ini sebagian kena nih, cukup. Makanya model-model imamah kan macam-macam. Ada salah seorang Sayyid Habib namanya Habib Salim ya di Abdullah Syafii itu masya Allah. Itu kalau pakai imamah misalnya dikit banget jadi tidak. Gelarnya apa? Sultanul Ulama. Raja ulama. Dan kebiasaan dia kalau turun rumah kan beliau duduk. Tidak turun tangga melainkan baca kitab di tengah tangga itu karena sudah sediain kitab. Jadi turun tangga, sebelum turun lagi baca kitab, istirahat baca kitab. Selesai satu bab ditaruh turun lagi. Naik begitu lagi, naik baca kitab lagi. Selesai baca kitab sebab naik lagi ke atas. Begitu tiap hari. Itu baru turun tangga bagaimana di perpustakaan. Tapi kalau pakai imamah kecil sedikit. Ada alasannya. Di antara alasannya mungkin tadi banyak ulama-ulama tarikh kalau pakai imamah, ya jidatnya kelihatan jelas. Tapi beliau enggak. Mungkin seakan mencontohkan anak kita segini juga sah gitu. Yang penting tidak ketutupan semuanya. Nah, makanya buat para ibu-ibu, buat para mama, khususnya para ummahat, ya perempuan, yang penting banget kalau kita sujud. Kalau kita pakai mukena, kadang mukena kita terjulur. Ya. Ketika terjulur mukena kita ke depan, kita sujud, ya perempuan sujud, sujudnya di atas mukena maka tidak sah. Ya. Buat perempuan, sujudnya pas banget, itu mukena melebar gitu kayak ini sejadah, dia sujud di atas itu maka tidak sah. Karena syaratnya jidat harus terbuka. Tidak boleh terhalang oleh apapun. Tapi Ustaz, orang sejadah apa sholat pakai sejadah? Berarti dia terhalangan sama sejadah? Enggak. Kalau sejadah bukan penghalang. Maka ulama fikih memberikan keterangan kalau orang sujud di atas sesuatu yang kalau dia bergerak, benda itu bergerak, maka disebut menghalang. Contoh, saya pakai sorban. Sorban saya kalau saya rukuk ikut rukuk aja. Kalau saya bangun ikut bangun kan. Kalau saya sujud ikut sujud ya. Maka sorban dianggap penghalang kalau dia terjulur sampai sejadah. Karena kalau saya gerak dia gerak. Tapi kalau sejadah, saya diri ikut diri ke sejadah. Kalau ikut diri dia kabur. Pas kita diri kita apaan diri. Kita sholat sejadah rebahan nggak? Rebahan kita rukuk ikut gak dia? Enggak. Kita sujud ikut gak? Enggak. Maka sejadah bukan dianggap penghalang kening. Ya. Jadi kalau orang sholat pakai sejadah, walaupun tidaknya kena sejadah, tidak disebut penghalang karena sejadah tidak bergerak ketika kita bergerak. Apa saja itu yang bisa dihalang itu? Kena. Ya. Kalau perempuan, kalau laki-laki tadi sering kok kalau sorban gede-gede, kita sujud nih. Kan sorban tuh maju tuh kan. Antara kita sujud di atas sorban nggak sah sholat kita. Makanya sebagian ulama mereka kalau pakai sorban karena takut ganggu, sorbannya dijadiin sejadah. Yang jelas sorbannya jadi apa? Kenapa? Satu, takut ganggu nanti ketika dia sujud malah sujud di atas sejadah. Yang kedua, orang kalau sholat pakai sorban, ini kan sorban banyak jenisnya, ada yang keset, ada yang licin, bener ya?
Itu kadang kalau lagi ruku tuh ya, saya pernah alami soalnya. Kalau kita lagi ruku, kadang sorban pengen jatuh tuh. Kadang jatuh, dibungkuk lagi, pakai lagi, udah taruh aja di situ lagi. Ya. Karena memang pakai sorban yang modelnya di sampingin begini tiba pada Rasulullah. Jadi kalau sorban pakainya begini, ngikutin Rasul. Ya. Karena kebetulan nggak pakai sorban ya. Dari di bawah sorban tidak kotor. Nah, sorban begini ngikutin Rasul itu Pak. Ada sorban pakainya gini, ke depan ke samping, dua begitu. Nah, ngikutin siapa? Bang Haji Roma. Jadi kalau pakai di sini ngikutin Nabi. Sampai pakai sorban ada ikutan. Kalau kita khutbah hari Jumat, itu pakai ini nih. Lidah kita jadi toilasan namanya. Cuma toilasan kalau kita nggak selempangin, ya, itu mirip sama orang Yahudi aja. Orang Yahudi kalau Jumatan, nah itu pasti sorban sih. Kebetulan kok sorban. Saya biasanya di mobil ada sorban itu nggak tahu. Nih orang Yahudi hadirin, nih pakai toilasan juga begini juga. Cuma kagak ada selempang begini. Makanya kalau kita pakai sorban, pakai lidah namanya. Wah, kita bilang sorban. Begini hadirin, ini begini. Nah, ini mukhalafah ya, li'adatil Yahud. Kita menyalahi daripada kebiasaan orang Yahudi. Karena orang Yahudi pakai begini, cuma begini doang. Begini gitu. Makanya khatib-khatib kita yang mereka yang paham ilmu ya, itu kalau khutbah begini, pakai ini. Jelas ya? Tapi dosa nggak pakai begini? Ya nggak dosa enggak. Sama kayak kita pakai celana levis, dosa nggak? Ya, bahkan celana jin lagi dipakai itu. Jin pakai apa itu? Ya hadirin ya. Jadi pakai tuh. Saya juga nggak ngerti ya orang Jumatan. Kan yang naik khotib saya mau tanya, mungkin nggak orang awam? Yang jadi khotib mungkin nggak orang awam? Nggak mungkin, orang awam naik. Apalagi di hari yang kita nggak bakal. Kenapa? Jangankan khotibnya, badannya aja alim insya Allah. Tapi kenapa banyak khotib-khotib kita hari Jumat kagak pakai baju putih? Padahal baju putih sunnah. Nabi nggak pernah khotib kecuali pakai baju putih Jumat. Bahkan saya lihat gurunya guru saya, semua ulama-ulama yang saya ikuti, itu kalau Jumat pakainya putih semua, peci putih, gomes putih, jubah putih, sorban putih. Kalau bisa putih yang nggak ada robe-robenya, ada putih polos. Bahkan bukan hanya sekedar sorban, jubah, cincin itu yang putih. Bukan hanya cincin, kalau pakai jamnya apa? Putih. Bukan cuma jam, sendalnya putih. Bukan cuma sendal, tongkatnya putih. Bahkan kalau perlu handphonenya putih. Handphonenya putih ada sunnah motor. Giginya putih ada. Enggak sunnah ini. Putih juga lah dulu. Itu indah, benar kalau kita lihat khotib menjalankan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Putih, lihat. Saya pakai jam saya request, jam buat hari Jumat, putih, jamnya putih, cincin putih. Jadi kalau hari biasa pakai virus, pakai apa lagi, bacan, silakan. Hari Jumat khusus warna putih, semua putih. Ya. Kalau perlu bikin kita berarti punya cara yang putih. Kalau perlu ya. Nggak apa-apa kita berasa nyium aja kasut. Jelas ya, jadi tidak wajib hidung sunnah. Kemudian ya tadi ya dijelaskan dalam hadis yang lain an Ibni Buhainah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajada farwaja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtihi muttafaqun
Muslim. Ini dua hadis yang menjadi keterangan tentang bagaimana sujud. Yang pertama kata Ibnu Buhainah. Ibnu Buhainah meriwayatkan bagi Rasul itu idza sholat, kalau sholat beliau menggunakan redaksinya beda karena dengan fi'il madhi. Kadang ada lagi yang menggunakan dengan kana dan fi'il mudhari. Tapi di sini ada kalimat tidak, kana tidak. Berarti karena kalau pakai fi'il mudhari yaitu al-istimrar, menunjukkan kebiasaan. Tapi kalau kana ketemu iza, walaupun depannya fi'il madhi, itu pun menunjukkan makna istimrar, kebiasaan Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah kata beliau, idza sholat, kalau sholat, wasajada dan sujud, farraja baina yadayhi, beliau itu farraj. Ini kalimat farraja yufarriju tafrij maknanya merenggangkan, merenggangkan. Baina yadayhi antara kedua tangan, di tangan ini. Jadi pas tangannya direnggangkan. Ini pernah saya kritik, ada beberapa orang santri saya bilang kalau sujud begini, padahal sendiri itu mirip kayak perempuan. Perempuan kalau sujud begini, laki direnggangin begini, itu sudah ciri khasnya begitu. Tapi kita ketika sholat renggangkan, seukuran apa? Seukuran sejengkal, siber. Perempuan rapatkan. Itu beda. Rukunya perempuan rapat, rukunya lagi normal. Ada jarak antara rapat kanan kita dan paha kita. Sujud laki-laki renggang, sujud perempuan rapat. Itu yang beda. Makanya kita bisa lihat tuh kalau laki-laki normal. Coba para hadirin, nyari Rabu. Sunnah motong kuku hari Senin, Kamis sore, Jumat. Coba cek kukunya masing-masing. Coba cari kukunya. Coba. Ini orang yang normal, laki-laki normal, ngecek kuku begini aja tuh. Normal nih. Kalau laki-laki agak-agak begini. Ya. Itu ciri-ciri laki-laki gerak. Amin. Begini laki-laki normal. Laki-laki begini aja. Ini hati-hati kalau malam ini bapak hati-hati. Nolak ringan. Gerak. Laki-laki normal. Kalau laki-laki normal. Dari situ udah kelihatan ini ilmu psikologi ya, ilmu psikologi. Jadi kita tidak ada, jangan ada di kita karena mau ada. Saya perhatiin orang-orang tuh begitu. Ya, makanya kita khawatir jangan sampai anak kita laki cuma kita hidup dengan cara perempuan. Ya. Bagaimana cara anak kita jadi laki-laki? Dulu saya masih muda, sekarang juga masih sekolah. Diajarin sama orang tua saya untuk belajar silat, belajar tuh. Ya, jadi laki-laki orang Betawi kudu punya mainan, belajar bela diri. Karena secara nggak langsung orang yang bisa bela diri itu kejantanannya kelihatan. Bahkan baik-baik kalau kita punya teman ahli silat, kalau kita pengen bermakmum sama dia, jangan tempat kencang-kencang entar dibalik gitu. Pelan-pelan. Tapi kembali lagi tadi gerakan sholat juga sama. Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar. Kalau setengah lagi, diketat. Apa susahnya ngangkat begini, ngikutin baginda Rasul? Perempuan jangan ketutupan bukan. Boleh Allah pilih silakan apa secara nas tidak. Tuh, dia Rasul sujud jelek lagi. Dan posisi tangan ketika sujud hadirin dalam beberapa riwayat yang saya pernah baca itu hadwa udhuni, sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak.
persis sama ketika kita takbir. Jadi kalau kita sujud, tangan kita posisinya sejajar dengan telinga, atau enggak? Dada. Cuma pernah saya coba ngecek sholatnya murid-murid kita yang perempuan. Coba sujud perempuan. Umumnya mereka kalau sujud begini, jadi ditaruh dan ini bukan ini begini. Kalau dia begini, dia begini. Saya bilang siapa yang ngajarin sholat begini? Guru saya. Sejak kapan sholat begini? Sunnahnya ketika sujud semua anggota tubuh menghadap kiblat. Tangan, jari ada kiblat. Makanya begini. Bukan begini sujud, lurus ini, rapat. Kaki dilipat begini, biar jari-jarinya menghadap apa? Kiblat, termasuk ini. Makanya nggak begini, lurus. Jelas? Ya, jadi kasih tahu anak-anak kita, anak perempuan kita sujud. Nah, taruh di mana tuh? Kalau perempuan biar rapat, taruh di bawah sini, di bawah dada, rapat. Tangannya rapat, ini rapat. Kalau lagi, hanya ajarin anak-anak kita ketika sholat. Ya. Nah, hatta yang dua bayar rupiah sampai baginda Rasul kata beliau, sholat itu putih ketiaknya kelihatan. Ada yang mengatakan, ya, bayar rupiah di sini, ya, adalah bagian bawahnya ketiaknya itu. Itu nama dia. Lalu hadis yang kedua dari Bara bin Azib, ya. Ini Sayyidina Bara bin Azib hadirin. Kalau kita pengen dapetin hadis yang unik-unik, kisah yang unik-unik, ini Bara bin Azib riwayatnya banyak yang unik-unik. Ya. Tentang karomah-karomah sahabat, kejadian-kejadian aneh sahabat ini yang berkat banyak dari Bara bin Azib. Kata beliau, Rasul bersabda. Nah ini dia nih. Yang tadi hadis fi'li, yang sekarang hadis qauli. Ya. Jadi nanti kan hadis dia fi'li, qauli, istiqrari. Nah yang kedua ini qauli, ucapan Nabi. Ulama usul berbeda pendapat mana lebih kuat, ucapan Nabi atau perbuatan Nabi. Sebagian ketika saya tanya, bilangnya apa yang kuat? Perbuatan Nabi. Kata guru saya bukan. Yang dibuat justru ucapan Nabi. Kenapa ucapan Nabi? Karena ucapan Nabi itu diperuntukkan untuk kita. Kalau fi'lun Nabi enggak, Nabi bisa jadi khusus buat siapa? Nabi. Maka kalau ada bertabrakan antara fi'lun Nabi dengan aqwalun Nabi, antara fi'il dengan qaul Nabi bertabrakan, mana yang kita pakai? Qaul Nabi, perkataan Nabi. Contoh, Nabi pernah mengatakan, la yaqulanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian kencing dalam keadaan berdiri. Suatu hari sahabat lihat Rasul kencing diri aja. Yang kayak diikutin mana? Perkataan apa perbuatan Nabi? Perkataan. Kenapa? Karena dirinya kencing Nabi itu bukan untuk diikuti saja, tapi untuk menunjukkan bahwa kencing berdiri hukumnya makruh, bukannya haram. Walaupun dia la yashrabanna ahadukum qa'iman Nabi, jangan sekali-kali kalian minum dalam keadaan berdiri. Suatu hari Nabi minum zam-zam berdiri. Yang dia mana? Perkara perbuatan. Kenapa? Karena dirinya Nabi ketika minum hanya ingin menunjukkan minum diri hanya makruh. Jelas saja. Jadi antara perkataan dengan perbuatan Nabi, mana yang kita ikutin? Perkataan Nabi. Contoh nih, ada murid saya. Dia kawin atau aja gini ya, aku gitu. Saya juga baru. Saya sebagai gurunya kawin dua. Yang murid saya karena lihat saya kawin dua, wah dua itu dua, gue juga dah kawin dua. Habis kawin dua, bininya tahu dikawin lagi, bininya marah, bininya ngomel,
Akhirnya dicari nama bini yang pertama, bini yang kedua kabur. Akhirnya cukup. Kok bisa begitu? Dia tadi aneh bilang, ente kawin aku aja. Kenapa? Karena aneh lihat ini orang nggak punya kemampuan untuk kawin dua. Jangan ikutin aneh. Perbuatannya karena aneh mampu. Nah, jadi lebih buat dari perkataan. Nah, ini kata baginda Rasulullah SAW. Idza sajadta, apabila kau sujud, wada'ta kafaika, maka letakkanlah kedua tangan kamu. Ya. Warfa mirfaqain, angkatlah engkau punya siku. Ya kan? Jadi kalau siku bukan bukan begitu. Ada orang sujud tangannya kayak begini. Jadi kalau ada gede, ya, ini habis sudah bilang kayak anjing dari maksudnya, angkat tangan kita seperti ini, dia balik bukan begini, irfa, ya, irfa itu. Nah, ada ulama di sini ada perbedaan tentang masalah tangan. Ini kalau kita sujud. Kalau tadi sorban kita nutupin tempat sujud dan kita sholat di atasnya, ini nggak sah. Menurut ya, jumhur ulama, bahkan hampir semua ulama. Pertanyaannya, kalau tangan gimana? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan kalau orang ketutupan tangannya pun ini nggak sah. Jadi sorban itu nggak boleh terjulur sampai nutupin jidat dengan tangan. Tapi pendapat yang lain mengatakan kalau tangan nggak jadi masalah. Tangan nggak jadi masalah. Maka dari itu ada sebagian ulama sholat pakai apa? Sarung tangan. Boleh nggak sholat pakai sarung tangan? Boleh menurut sebagian ulama. Karena sebagiannya nggak boleh. Yang namanya tangan harus maksyufah, terbuka. Sebagaimana jidat nggak boleh tertutupan peci. Nah itu silakan. Tapi kalau kita sebagaimana guru-guru kita pakainya kalau orang sujud boleh tangannya tertutupan. Silakan. Nah ini hadirin menunjukkan bahwa ilmu luas, ya, ilmu luas. Ada salah satu ulama itu mengatakan as-sujud madharul tawadhu. Yang namanya sujud itu tempatnya kita bertawadhu. Ya. Jadi kenapa dalam rukun sholat diri sekali, ya, siap. Rukuk sekali, giliran sujud berapa? 2 kali. Kenapa? Itu disuruh diulang 2 kali. Kenapa disuruh diulang 2 kali? Karena kita memang harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya kepada Allah. Makanya kata Al-Haytham Muhammad bin Salim Habib kata beliau, orang yang bisa mendapatkan hakikat sujud, dia benar-benar sujud dan tidak pernah dalam artian maknanya, maka dia itu akan dikabul segala hajatnya kepada Allah. Ini para hadirin rahimahullah. Jadi kalau doa, kenapa sering doa kita tidak dikabul? Karena doanya itu ngatur Allah. Doanya itu ngatur Allah, nyuruh Allah. Bukannya memohon kepada Allah. Ada orang, ya Allah, kawin saya. Kalau kata kawin saya tidak sholat lagi. Masya Allah. Gara-gara kawin tidak sholat lagi. Ya Allah, kalau memang dia bukan jodoh saya, ya Allah, jodohkan saya. Siapa Allah? Maksa ada ini orang tidak mengerti makna sujud. Ya. Makanya dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya, aqrabu ma yakunu 'abdu, tempat yang paling dekat seorang hamba kepada Allah wa huwa bisujud, itu ketika sujud. Fa'akbir doa, banyak doa ketika sujud. Ya. Ada yang nanya, Ustaz, boleh nggak kalau kita sujud doanya pakai bahasa Indonesia? Nah ini nggak boleh. Jadi kalau kita sujud, kita minta doanya pakai bahasa Arab. Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab. Dalam hati Allah Maha tahu. Kadang-kadang orang
mintanya mobil, mobil bahasa jangan itu masih itu kalau mobil. Maka yang paling bagus yang kita minta kepada Allah, masa alatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang paling minta itu yang paling bagus. Yang paling bagus apa yang diminta sampai Nabi saja. Jadi posisi sujud itu tepat sedekat-dekatnya hamba kepada Allah. Makanya ada salah seorang sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawa air wudhu. Ya Rasul, tolong doain saya biar nanti di yaumil kiamat saya bisa tetap bersama Engkau ya Rasulullah. Cakap nih mintanya biar di akhirat bareng saya. Apa kata Nabi? Ya pula bantu saya untuk mewujudkan keinginan dan engkau memperbanyak sujud. Apa maknanya? Kalau pengen kita nanti di hari kiamat dekat sama Nabi, banyakin sujud. Maksudnya banyakin ibadah sunnah. Jadi jangan cuma sekedar yang wajib-wajib saja. Tapi kalau kita memang belum bisa kecuali mengerjakan yang wajib, pada bahasa ini apa? Barusan saya ngaji, ini namanya Al-Asbah wa Nadhair, yang dikarang oleh Imam ya Syekh Abdul Rahman As-Suyuti. Kata Imam Suyuti, semua hukum fikih itu ya disimpulkan jadi 5. Yang pertama, al-umur 5 segala urusan bergantung dengan niat. Yang kedua, al-yakin la yuzal bisyar. Yang namanya keyakinan tidak bisa menghilangkan keraguan. Yang ketiga, ad-darurul yuzal, kemudaratan harus dihilangkan. Yang keempat, ya al-masyaqqah tajlibu taysir, kesulitan menghendaki adanya kemudahan. Yang kelima, al-'adah wa rahmah. Dari 5 perkara tadi disimpulkan ternyata intinya hukum fikih semuanya cuma satu. Apa itu? Ya, i'tibarul masalih atau jalbul masalih wa darbul mafasid. Intinya hidup kita cuma 2, yang baik terjadi, yang tidak baik tinggalin. Udah begitu aja. Kalau kita sudah bisa mengerjakan itu, baru yang sunnahnya. Sampai saya nanya guru saya, guru, kan kita ibadah nggak boleh pakai nafsu, betul kan? Apa sih contoh ibadah orang pakai nafsu? Kata guru saya ini, kata guru saya. Jadi kalau sholat Idul Adha, hukumnya apa sholat Idul Adha? Wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau sholat Jumat hukumnya apa? Wajib. Ente sholat Idul Adha, Idul Fitri, siap-siapnya dari kapan? Habis subuh, betul kan? Idul Fitri, siap-siapnya dari kapan? Habis subuh, udah mati, habis subuh. Masih lama nggak sholatnya? Datangnya habis subuh, gimana paling berat? Sejam sebelum sholat, udah datang. Padahal sholat sunnah. Tapi giliran sholat Jumat yang wajib, yang lebih tinggi nilainya, dasarnya barakallahu wa alaihi baru masih barakallahu. Ini yang namanya mendahulukan yang sunnah, meremehkan yang wajib. Allah nggak ada menang begitu hadirin. Betul? Banyak kayak begitu. Giliran sholat sunnah tarawih dari maghrib belasan. Giliran sholat Jumat, sholat Zuhur, imam udah takbir baru sholat. Ini namanya ibadah dengan hawa. Kalau ada guru saya nyari jalur, ya tampak kira itu nyari jalur apa? Ya. Namanya ibadah dengan hawa. Yang wajib dulu kita kerjain, makanya kita perlu tahu yang wajib apa. Ini sendiri jarang diajari. Ini orang di transfer umum ya Allah. Insya Allah hari ini kita orang-orang mengenal saja. Semuanya ada di transfer. Jadi begitu ya. Jangan sampai kita ibadah dengan hawa nafsu. Gimana ibadah biarkan dengan hawa nafsu? Ikutin ajaran Rasulullah. Emang giliran belum lebaran, jangan lebaran duluan, pakai telepon Allah. Allah, lebaran belum nih.
Lebaran maunya. Itu namanya ngikutin apa tuh? Orang kalau dia menyadari pentingnya pahala, kalau bisa lebarannya puasa belah duluan, lebarannya apa? Lebaran biar puasa banyak kan gitu. Makanya saya diajarin dulu, kita kan kalau sholat di sholat isya, pokoknya sholat sering nggak masuk. Karena kita masuk, imam lagi ruku, udah tidak kan dalam sholat. Kata guru saya, orang di situ, walaupun gak ada perkataan, kenapa? Karena kita yang sholatnya dari awal menang kita. Menang gimana Ustaz? Dia 4 rakaat, kita 4,5. 40. Setengahnya lagi kita kan nambah tadi itu, benar gak? Jadi kalau ada orang datang nih, imam udah tidak, imam dulu. Ya, gak ada kesalahan begini. Udah langsung aja ikut imam tidak imam suruh. Ya, itu nanti ibadah pakai ilmu. Biar kita ibadah sempurna, jangan lupa lagi. Mudah-mudahan kita dapatkan suatu Al-Fatihah. Semua jamaah aliyah kita yang hanya berkahi hidupnya, berkahi usianya, berkahi ilmunya, berkahi hartanya, berkahi anak-anaknya. Kalau kita akan hati yang soleh dan solehah, kita semua wafat dalam husnul khatimah ala hadhihi al-Fatihah. Al-Fatihah.